Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya dengan Miss Miswa dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kemajuan peradaban dan budaya yang dicapai Daulah Abbasiyah. Apa saja kemajuan peradabannya dan budayanya? Ya, kita akan bahas. Oke, kita mulai pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, peradabannya yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan dan seni. Apa saja kira-kira kemajuannya atau usaha-usahanya atau capaiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Ya, di sini sebelum capaian atau usaha-usaha yang dilakukan, kita bahas terlebih dahulu pendukung majunya bidang ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi pada masa Daulah Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan ini sangat berkembang pesat, sangat maju sekali. Nah, kenapa sih bisa maju seperti itu? Kira-kira apa saja yang mendukungnya? Nah, ini ada 3 faktor yang mendukung kenapa ilmu pengetahuan itu pada masa Daulah Abbasiyah bisa berkembang dengan pesat. Sampai waktu itu kan di masa itu kan dijuluki dengan Golden Age atau masa kejayaan atau masa keemasan Islam ya. Nah, di antaranya yang pertama yang mendukung adalah dukungan yang sangat besar dari khalifah. Jadi khalifah itu semuanya sangat mendukung tentang kemajuan ilmu pengetahuannya. Nah, ini salah satu faktor ini yang penting ya. Selain ulamanya juga ke berbagai negara mencari naskah-naskah tentang ilmu. Nah, ini khalifahnya juga mendukung. Salah satu dukungan yang diberi khalifah ini contohnya apa? Ya, dibiayai ketika ada yang meneliti, ulama yang meneliti seperti ini itu dibiayai, sangat didukung dari khalifah ya. Kemudian faktor yang kedua adalah terjadinya asimilasi yang bermanfaat. Asimilasi itu apa? Asimilasi itu adalah percampuran dua budaya. Misalkan ada ulama yang misalkan merantau mencari ilmu ke negara, misalkan ke Eropa atau ke Afrika atau ke Asia gitu ya. Nah, itu setelah mereka dari sana dibawa ke Bani Abbasiyah. Nah, ini ada 2 kebudayaan yang berbeda. Nah, itu nanti diasimilasi atau bercampurnya 2 budaya nanti dari sana ke sini. Nah, yaitu asimilasi namanya. Nah, terjadi asimilasi itu, tapi yang bermanfaat ya, yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah berkembangnya gerakan penerjemahan buku-buku yang terbagi menjadi 3 periode. Jadi apa saja? Yang pertama, Khalifah Al-Mansur sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian yang kedua, Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun ke 300 Hijriah. Kemudian yang ketiga, periode yang ketiga adalah setelah tahun ke 300 Hijriah. Ya. Kemudian ini salah satu juga yang membedakan antara Daulah Bani Abbasiyah dengan Daulah Bani Umayyah. Nah, ketika pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, ini pemerintahannya ini lebih berorientasi kepada perluasan wilayah kekuasaan. Walaupun mereka juga mementingkan ilmu pengetahuan, namun mereka lebih berorientasi kepada perluasan wilayah. Jadi menaklukkan daerah-daerah gitu, menjadi kekuasaan Islam. Jadi ini banyak banget terjadi di Umayyah ya, nggak begitu mementingkan banget tentang ilmu pengetahuan, walaupun itu juga terjadi ya, tapi lebih mementingkan tentang perluasan wilayah kekuasaan Islam. Makanya kenapa ketika Daulah Umayyah ini daerah kekuasaan Islam itu sangat luas. Nah, kemudian setelah Bani Umayyah dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah, sudah melihat wilayah Islam itu sangat luas. Nah, ini sudah tidak lagi berorientasi kepada perluasan wilayah Islam, tapi yang
yang ditekankan di situ adalah mengenai ilmu pengetahuannya. Makanya di sini, sedangkan pada masa Daulah Abbasiyah lebih berorientasi pada perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Karena apa? Karena di situ wilayah Islamnya sudah sangat luas, karena sudah ditaklukkan, sudah dilakukan pada masa zaman Umayyah. Makanya ketika dilanjutkan pada Abbasiyah, yang lebih dipentingkan, yang lebih ditonjolkan di sini adalah masalah perkembangan kebudayaannya, ya, dan peradaban Islamnya, ya. Makanya salah satunya adalah ilmu pengetahuan, ya. Oke, lanjutkan. Sekarang apa saja sih yang dicapai Daulah Bani Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuannya? Ini ada sekitar 4, ya, ada 4 capaian gitu ya. Yang pertama adalah berdirinya lembaga-lembaga pendidikan. Ini salah satu capaian yang dicapai pada masa Daulah Abbasiyah, ya. Jadi ada beberapa lembaga yang didirikan. Di antaranya yang pertama adalah Darul Hikmah. Apa itu Darul Hikmah? Darul Hikmah adalah perguruan tinggi dengan perpustakaan terbesar yang di situ memuat ilmu-ilmu umum yang berguna bagi pengetahuan modern, ya. Nah, ini Darul Hikmah. Kemudian yang kedua madrasah. Nah, kalau madrasah ini adalah sekolah, ya, yaitu yang dimulai dari tingkat dasar. Kalau misalkan kalau sekarang itu ya dari SD gitu lah, ya, SD, SMP, SMA, ya. Jadi dimulai dari tingkat dasar, menengah, dan atas. Nah, ini sudah ada madrasah. Kalau tadi Darul Hikam itu adalah perguruan tinggi, madrasah adalah sekolah gitu sebenarnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah Majlis Munadhara. Nah, Majlis Munadhara ini adalah majelis pertemuan para ulama, sarjana, ahli fikir, dan pujangga untuk membahas ilmu pengetahuannya. Nah, kalau ini tuh berupa majelis gitu ya. Kalau misalkan nanti ada persoalan apa, misalkan para ulama atau para pemikir itu pada pengen diskusi, ada penemuan kayak gini baru nih. Nah, itu nanti mereka mendiskusikannya mereka di Majlis Munadhara, ya. Bukan lagi di Darul Hikmah, ya. Nah, emang walaupun Darul Hikmah awal-awal didirikan itu juga sebagai tempat diskusi para ulama, ya. Nah, namun setelah itu didirikan juga lembaga khusus, yaitu namanya Majlis Munadhara. Kemudian terakhir adalah An-Nidhamiyah. An-Nidhamiyah ini apa? Nah, An-Nidhamiyah ini adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai pusat studi ahli agama dan pusat aktivitas penerjemahan buku pengetahuan. Ya, jadi ini lebih fokus pada penerjemahan buku, ya. Tahu pusat studi ahli agama, ya. Ini ada 4 lembaga pendidikan yang berdiri pada zaman Abbasiyah, ya, yaitu tadi Darul Hikmah, Madrasah, Majlis Munadhara, dan An-Nidhamiyah, ya. Kemudian yang kedua adalah berdirinya kota-kota pendidikan. Di situ udah banyak tuh, semua kota itu disebut sebagai kota pendidikan. Namun yang nanti pusatnya adalah tetap di Baghdad, ya. Nah, selain di Baghdad nih, di sini kan gak dijelaskan, ya. Apa saja itu, kota mana saja? Nah, ini ada Mekah, Madinah, ya, Kufa, Damaskus, Kairouan, Irak, Mesir, dan lain-lainnya. Nanti yang pusat dari ilmu pengetahuan atau kota pusatnya nanti adalah di Baghdad. Kenapa di situ gak dicantumkan, ya? Karena nanti sudah ini, ya, Baghdad itu menjadi pusatnya gitu, ya. Nah, selain Baghdad itu kota-kota mana saja lagi gitu, ya. Nah, ini diantaranya, ya. Kemudian yang ketiga adalah berkembangnya ilmu-ilmu nakli. Apa itu ilmu nakli? Ilmu itu ada 2, ya, ilmu nakli dan ilmu akli. Nakli itu istilahnya ilmu yang berasal dari Al-Quran, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi nakli itu artinya berpindah gitu, ya, perpindahan gitu. Jadi di situ dari Al-Quran diambil, ditafsirkan, nanti dituangkan, nanti itu ada dijadiin satu buku itu, ya, nakli jadinya. Sebenarnya itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran gitu istilahnya, ya, nakli. Nah, apa saja itu ilmu-ilmu nakli? Yang pertama ilmu tafsir, yang kedua ilmu hadis, yang ketiga ilmu tasawuf, dan yang keempat adalah ilmu bahasa, ya. Nah, di situ ada salah satu contohnya, ya.
Di antaranya tokoh ahli tafsir pada zaman Abbasiyah, di situ ada Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian yang kedua adalah As-Suda dan lain-lain. Kemudian yang dalam ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, yang kemudian dinamakan sebagai Kutubus Sittah ya. Nah, ini nanti kitab-kitab mereka nanti yang menjadi sumber utama dalam ilmu hadis yang sampai sekarang masih kita pakai ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf, di antaranya tokohnya adalah di situ ada Imam Ghazali dan ada Imam Syahabuddin. Kemudian yang keempat adalah ilmu bahasa, di antaranya adalah Imam Sibawai yang pertama ya, Imam Sibawai. Kemudian ada Mu'az, nah itu misgabung ya, itu Mu'az ya, beda ya, Sibawai, kemudian Mu'az, Al-Harra, Al-Farra, Abu Usman, Al-Mazini. Nah, ya ilmu bahasa itu apa saja biasanya? Nah, itu ilmu nahwu, sorof, balagho, ma'ani, bayan, badi, isyarat. Nah, itu semuanya di ilmu bahasa. Nah, ketika orang sudah bisa menguasai ilmu bahasa ini atau ilmu alat kita sebutnya, itu pasti nanti ketika dia pengen hafal Quran pasti cepet banget ya. Kayaknya salah satu pengen menghafal cepat itu kuasai dulu ilmu bahasa atau ilmu alat. Ya paling enggak nahwu dan sorof ya. Alhamdulillah di Al-Azkar juga diajarin ya. Oke, nah Imam Sibawai ini kan juga disebut sebagai bapaknya ilmu nahwu ini ya, karena saking pintarnya ya dalam ilmu bahasa ya. Oke, ini adalah ilmu-ilmu nakli yang berkembang pada zaman Abbasiyah. Kemudian yang keempat adalah lahirnya ilmu fikih. Di situ ada ilmu fikih berkembang juga sangat pesat. Di antaranya siapa saja para tokohnya, para ulamanya yang kita sebut sebagai madzhabul arba'ah atau empat madhab. Siapa saja? Imam Abu Hanifah atau kita kenal dengan Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas atau kita sebut sebagai Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal atau kita sebut dengan Imam Hambali. Nah, ini empat tokoh ini adalah kita disebut sebagai ilmu fikih ya. Ini ilmu fikih, tokoh-tokoh ilmu fikih nih ya. Atau empat madhab. Nah, kalau di Indonesia memakai siapa? Lebih banyaknya hampir semuanya itu memakai madhabnya Imam Syafi'i ya. Selanjutnya, nah kenapa salah satu faktor juga yang menyebabkan ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pesat juga karena para khalifahnya ini juga berlatar belakang semuanya adalah cendekiawan semua ya, dan semuanya hampir semua khalifah Abbasiyah itu sangat menghargai ilmu pengetahuan ya. Dan pada zaman ini juga kaum muslimin banyak juga menimba ilmu sampai ke beberapa negara ya, keluar gitu, sampai ke Asia, Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Nah, mereka tuh belajar di sana gitu ya, tidak berhenti di Baghdad doang gitu ya, tapi mereka merantau mencari ilmu ya. Dan ketika mereka kembali ke negaranya, nah itu baru mereka mengarang kitab-kitab gitu yang ditimbah atau yang diambil dari hasil dari belajar tadi yang di luar gitu ya. Oke, ini adalah dalam bidang ilmu pengetahuan ya. Ada 4 tadi capaiannya, yaitu tadi apa? Yang pertama, berdirinya lembaga-lembaga pendidikan, kemudian berdirinya kota-kota pendidikan, berkembangnya ilmu nakli, yang keempat lahirnya ilmu fikih, dan yang terakhir, yang kelima adalah berkembangnya ilmu-ilmu akli ya. Nah, ini ilmu-ilmu umum. Akli itu berarti kan dari akal gitu ya. Jadi pemikiran manusia gitu. Kalau nakli tadi kan ilmu agama, semuanya pasti diambil dari 2 sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ini ilmu umum akli, apa saja? Di antaranya ada ilmu kedokteran, ilmu filsafat, geografi, kimia, farmasi, sejarah, astronomi, matematika, dan lain-lain. Yang nanti akan kita bahas semua ini siapa tokoh-tokohnya nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya ya. Ini adalah di antara contoh-contoh dari ilmu akli ya. Nah, ini semua ada 5 ya, ada 5 yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan. Oke. Selanjutnya adalah
kemajuan dalam bidang seni. Nah, apa saja dalam bidang seni yang maju, yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah ini? Ini ada 4 ya bidang seninya. Yang pertama adalah seni bahasa atau kesusastraan, sastra, ilmu sastra ya. Kemudian seni suara, musik dan tari. Kemudian seni rupa, dan yang keempat adalah seni arsitektur dan tata kota ya. Nah, di antara seni bahasa ini yang terkenal di situ ada Hasan bin Hani. Nah, beliau ini terkenal dengan nama Abu Nawas. Nah, ini Abu Nawas, ini penyair terkenal ya. Ini dulu sering berdebat nanti sama Harun ar-Rasyid ya. Nah, Abu Nawas ini hidup pada zamannya Bani Abbasiyah. Beliau adalah dalam bidang seni bahasa ya, penyair. Kemudian ada Habib bin Awas at-Ta'i ya, yang disebut dengan Abu Tamam. Kemudian ada Abu Hasan Ali ibnu Abbas yang disebut dengan Ibnu Rumi. Ada Al-Buhturi, salah ya, itu bukan A ya, Al-Buhturi. Kemudian ada Al-Muntanabbi. Nah, ini penyair-penyair terkenal pada zaman Abbasiyah. Kemudian selain penyair ada juga pengarang terkenal. Ada di situ ada Abdullah bin Muqaffa, ada Abdul Hamid Al-Khatib, ada Al-Jahiz dan Ibnu Qutaibah. Kemudian selanjutnya dalam seni suara, musik dan tari, di situ ada beberapa usaha khalifah yang dilakukan untuk mengembangkan seni suara, musik dan tari. Di antaranya mendirikan sekolah musik, menyusun buku-buku tentang musik, mendirikan pabrik alat musik, dan mengadakan festival musik. Nah, ini usaha-usaha yang dilakukan oleh para khalifah untuk memajukan seni suara, musik dan tari. Nah, kemudian siapa saja di situ ulamanya atau musikus yang terkenal pada zaman Bani Abbasiyah? Di situ ada Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ada Ishaq bin Ibrahim Al-Farabi, Az-Zuman, dan ada Khalifah Al-Hakam II. Nah, beliau ini juga menemukan alat musik tiup yang disebut sebagai wuk ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu bidang seni rupa. Seni rupa di sini ada 3 ya. Ada seni apa saja? Ada seni lukis, ada seni pahat, dan seni ukir ya. Nah, kemudian yang keempat ada seni arsitektur dan tata kota. Nah, di sini seni arsitektur dan tata kotanya dibuktikan dengan bangunan-bangunan yang megah yang didirikan pada zaman Abbasiyah. Di antaranya adalah keindahan kota Baghdad, itu sangat indah banget ya, didirikan pada masanya Al-Mansur ya. Ini kan juga pada kota Baghdad ini dibangun dengan bentuk lingkaran sehingga juga disebut sebagai kota bundar atau Al-Mu'addawwaro. Nah, selain itu juga di tengah kota Baghdad ini juga dibangun istana yang sangat megah yang disebut sebagai istana Al-Qasrul Dahabi atau istana emas. Nah, selain itu juga didirikan sebuah kota istana yang tidak kalah indahnya juga dengan kota Baghdad, yaitu kota yang disebut sebagai kota Samara. Ya, ini didirikan oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Nah, di kota tersebut juga terdapat istana yang indah dan megah, masjid raya, taman bunga, alun-alun, bahkan rumah-rumah pejabat pemerintahan yang sangat megah, dan juga pusat pelayanan publik dan juga tempat perbelanjaan ya. Nah, ini adalah dalam bidang seni ya. Selanjutnya adalah bidang sosial dan ekonomi. Bidang sosial ekonomi ini ada keadaan dalam bidang sosial pada zaman Abbasiyah ya. Itu yang di situ adalah unsur-unsur kaum Abbasiyah terdiri dari orang-orang Maghribi. Nah, ini orang-orang di zaman Abbasiyah itu dari mana saja sih? Nah, ini dari Maghribi atau Afrika Utara, dari Arab, Turki, Persia, Syam, Mesir, Yunani dan Andalusia, dan juga ada yang dari yang lain. Ini yang banyak itu dari situ ya. Kemudian dari berbagai unsur yang tadi, berbagai negara tadi ya. Namun mereka itu tidak berpecah belah, tapi mereka menyatu dengan indah dan terjalin erat dalam satu ukhuwah Islam yang disebut sebagai Mamlakah Islamiyah ya. Kemudian persatuan ukhuwah tersebut semakin erat dengan perkawinan campuran antara bangsa hingga melahirkan anak-anak berdarah campuran. Misalkan dari Mekah Madinah, kemudian nikah dengan yang dari Arab, kemudian dengan nikah dengan
orang Turki, Persia, Syam dan sebagainya. Nah, akhirnya anak-anaknya atau di situ keturunannya dia berdarah campuran dari Arab dengan Yunani, dari Arab dengan Andalus dan sebagainya, yang kemudian disebut sebagai Taulid, ya. Nah, kemudian khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang berdarah Taulid atau berdarah campuran antara orang Arab dengan yang lain, ini siapa saja? Di antaranya adalah Khalifah Musa al-Hadi, ada Harun ar-Rasyid, Yazid bin Walid dan Al-Ma'mun, dan juga ada Al-Mu'tasim. Nah, ini berdarah campuran semua, ya. Ini dalam bidang sosialnya. Kemudian dalam bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini ada 3 nih ya. Ada pembangunan dalam bidang pertanian, pembangunan dalam bidang industri, dan perkembangan bidang perdagangan. Nah, sedangkan dalam bidang pertanian di situ yang pertama yang dilakukan adalah memperlakukan masyarakat Mawali, yaitu Muslim non-Arab, dan Dhimmi itu adalah masyarakat non-Islam secara adil dan menjamin keselamatan jiwa dan hak milik mereka. Kemudian yang kedua, memberi hukuman yang tegas kepada para pemeras petani. Jadi walaupun untuk orang Islam ketika pemerasnya itu tadi kan diperlakukan secara adil, ya. Kemudian yang ketiga, membuka lahan pertanian yang luas di seluruh wilayah kekuasaan. Dan yang keempat, membangun irigasi yang berkembang, yang berteknologi tinggi. Nah, ini dalam bidang pertanian. Kemudian dalam bidang industri, ada di situ yang pertama memanfaatkan sumber daya alam dari tambang dan industri perak, tembaga dan besi. Kemudian membangun 4.000 pabrik gelas, 30.000 kilang keramik, dan 400 kincir angin di kota Baghdad. Yang ketiga, membangun industri sabun dan gelas di kota Baghdad. Yang keempat, membangun industri sutra di Kufa dan Damaskus, hingga terkenal sutra dari Damaskus, yaitu Ad-Dams. Kemudian, membangun industri tambang dan wool di Khurasan dan Persia. Kemudian, membangun industri tekstil di Mesir, dan yang terakhir, membangun industri keramik di Syam. Nah, ini dalam bidang industri, sangat maju sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan bidang perdagangan. Ini apa yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah dalam bidang perdagangan? Yang pertama, membangun pusat perdagangan dan pasar di berbagai kota. Yang kedua, mengadakan pameran perdagangan. Yang ketiga, membangun infrastruktur dan sarana transportasi. Yang keempat, menjalin kerjasama perdagangan dengan negara lain. Dan yang terakhir, memperkuat tentara maritim untuk melindungi wilayah pantai. Ya, ini adalah dalam bidang ekonomi. Ada 3 bidang tadi ekonominya: pertanian, industri, dan perdagangan. Ya. Nah, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah juga menjadi kota dagang terbesar kedua. Ya, selain Baghdad juga ada Basra, Kufa, Madinah, Kairo, Kairouan, dan kota-kota lain di Persia. Ya, jadi semua itu peradabannya nggak hanya dalam ilmu pengetahuan, dan seni juga, ekonomi, sosial. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya dalam bidang politik, pemerintahan, dan hukum. Ya. Nah, ini produk-produk, salah satu produk-produk dari Bani Abbasiyah yang diekspor keluar. Ini salah satunya adalah diekspornya kemana? Ke India, Sri Lanka, Tiongkok, dan bahkan ke Indonesia. Ya, oke. Nah, ini tadi pencapaian atau kemajuan peradaban pada masa Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sosial, dan ekonomi. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dalam bidang politik, pemerintahan, dan hukum. Ya, oke. Alhamdulillah pertemuan hari ini sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.